Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan bicara seperti yang saya sudah sampaikan beberapa kali. Saya akan bicara mengenai doa-doa Paulus. Dulu saya berpikir bahwa Paulus itu hanyalah seorang rasul yang mendirikan dan menggembalakan, melakukan pelayanan kerasulan kepada banyak jemaat. Tapi setelah saya membaca Alkitab dengan lebih teliti, dengan lebih cermat, dan saya menganjurkan Bapak Ibu dan semua saudara, bacalah Alkitab lebih teliti, lebih cermat. Ya, akan baik kalau itu dibaca berurutan. Biasakan membaca Alkitab minimal 1 perikop. Ya, syukur-syukur saudara bisa membaca 1 kitab, itu akan sangat menolong. Ya, mungkin nanti ini kan libur lebaran cukup panjang, tidak bisa kemana-mana karena mungkin jalan akan sangat ramai. Ada kesempatan Bapak Ibu untuk membaca firman dengan lebih banyak, dengan lebih teliti, dengan lebih cermat. Dan saya percaya, saya berdoa Roh Kudus akan menolong saudara mewahyukan, menyingkapkan dan memberikan pengertian, dan firman itu akan hidup dalam hidup setiap Bapak Ibu dan semua saudara. Firman itulah yang memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Firman itulah yang memerdekakan kita dari semua intimidasi, dari semua ketakutan, dari semua kecemasan. Firman itulah yang akan memberikan arah. Ya, firman itu terang dan pelita bagi kaki dan jalan kita. Firman itu yang akan memberikan arah di dalam pengharapan dan arah di dalam kehidupan kita. Firman itulah yang akan memberikan arah di dalam perencanaan hidup kita. Saya percaya persekutuan saudara dengan berita firman, dengan berita Injil itu tidak akanlah menjadi sia-sia. Kalau benih firman itu sudah tertanam dan lalu bertumbuh dalam kehidupan Bapak Ibu dan semua saudara, saudara akan sangat heran dengan hasilnya. Karena Alkitab mengatakan benih itu bisa bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kebenaran apapun yang saudara baca, kebenaran apapun yang saudara terima daripada Tuhan, entah apapun. Kebenaran mengenai keluarga, kebenaran mengenai keuangan, kebenaran mengenai pelayanan, kebenaran mengenai anak-anak kita, mengenai masa depan mereka semuanya. Begitu itu tertanam dalam kehidupan saudara, lalu bertumbuh, lalu berbuah. Berbuah itu artinya lalu menjadi kenyataan. Saudara akan terkejut dengan hasilnya, karena kenyataan demi kenyataan seperti yang dijanjikan firman itu akan terjadi. Kenyataan demi kenyataan, saudara akan dibuat heran. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang saya rindukan, ini yang saya doakan, ini yang ayat yang selalu saya hafalkan. Puji Tuhan, sekarang sudah menjadi kenyataan dan kita menikmati akan hasilnya. Karena itulah kita harus lebih teliti, lebih cermat. Jangan buru-buru setiap kali saudara membaca akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, kalau saya sampaikan mengenai doa-doa Paulus, tujuan saya begini, tujuan saya bukan lalu kita mempelajari, sekedar mempelajari tentang karakter hidup Paulus. Tentu kita akan juga tahu, kita akan pelajari. Tapi tujuan saya bukan sekedar kita tahu, oh Paulus itu orang hebat, dia begini-begini dan sebagainya, dia melakukan ini dan sebagainya. Dan kalau pada pagi hari ini saya sampaikan mengenai doa-doa Paulus, itu dengan satu tujuan kita akan diimpartasikan. Kita akan meneladani akan kehidupan Paulus, seorang rasul Kristus Yesus, seorang hamba Kristus. Ini dengan tanggung jawab yang demikian banyak, karena dia merintis, dia menggembalakan demikian banyak jemaat. Bahkan bukan berarti rasul-rasul yang lain itu tidak penting dan tidak ada hal yang menonjol dan sebagainya. Bukan berarti begitu. Tapi kalau kita ukur dari produktivitas jumlah jemaat yang dirintis dan digembalakan, kita bisa katakan bahwa Paulus ini termasuk yang paling produktif dan paling sibuk. Tentu yang lainnya tidak, mungkin tugasnya lain. Ya, setiap orang ada yang bisa merintis jemaat, ada yang tidak, ada yang merintis jemaat, ada yang tidak.
Ya, seperti gereja ini itu kan agak unik. Kita punya banyak pelayanan. Ya, kita punya banyak pelayanan. Tapi kalau dalam urusan merintis jemaat dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain itu berbeda. Ada gereja yang tidak terlalu besar tapi selalu merintis dan sebagainya. Nah, kalau kita itu lebih banyak merintis ragam pelayanan yang ada. Kita punya panti asuhan, kita punya pondok Efata, kita punya makan malam bagi Jogja, kita ada apa lagi ya? Kita ada pelayanan dombi di 3 tempat, di Gajah Wong, di Godean, di Terban, ya kita punya Victory Plus, kita punya Rumah Cahaya. Jadi Tuhan berikan satu kemampuan untuk kita membuat berbagai macam pelayanan dengan ragam yang banyak. Nah, memang semuanya berdasarkan kasih karunia masing-masing. Nah, kembali kepada doa-doa Paulus, saya berharap ketika saudara itu nanti mendengar akan begitu banyak aktivitas yang Paulus doakan, tujuannya adalah bukan hanya sekedar lalu saudara dan saya itu mengerti, oh Paulus itu adalah rasul yang berdoa. Benar. Tapi ketika saya terus gumuli, saya doakan dan akhirnya saya sadar bahwa saya dan saudara apapun kondisi, apapun posisi, apapun pekerjaan pelayanan saudara, apapun pekerjaan bisnis saudara, harusnya saudara dan saya adalah orang yang suka berdoa. Sekali lagi, tidak peduli apapun posisi, kondisi, apakah saudara, pelayanan saudara memang seorang pendoa atau tidak. Mungkin memang ada orang-orang yang dipanggil untuk melayani sebagai seorang pendoa. Dan kita tidak bisa mengatakan, Pak saya bukan seorang pendoa, lalu saya berarti tidak harus berdoa. Saya tidak harus berdoa, bukan begitu saudaraku. Saudara dan saya apapun posisi, apapun pekerjaan saudara baik dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan, saudara dan saya harus menjadi orang yang rajin berdoa. Saudara tidak salah dengar, saudara dan saya harus menjadi orang yang rajin berdoa. Itulah yang saya rindukan supaya saudara dan saya itu menangkap. Ketika nanti kita melihat contoh berbagai macam ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus itu berdoa. Jadi pagi hari ini saya akan lebih menekankan kepada ayo berdoa. Minggu depan kita akan lihat yang didoakan Paulus itu apa. Isinya apa, kontennya apa, yang didoakan Paulus itu apa. Tapi berdoa. Alkitab mengatakan kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya percaya bahwa doa itu merupakan satu hak khusus, satu hak istimewa, satu kesempatan luar biasa yang Tuhan itu berkata begini, ayo ya aku punya rencana yang besar ini. Ya, bagianku memberkati, bagianku menolong, bagianmu berdoa. Bagianmu adalah berdoa. Nah, jadi ketika kita berdoa itu kita menyadari, kita mengakui bahwa Tuhan itu punya kehendak yang sempurna atas segala sesuatu dan atas kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Kita tahu Tuhan, ketika aku berdoa itu karena aku mengakui bahwa pengaturanmu itu sempurna. Di ayat yang lain kita mendapati bahwa Tuhan sudah mengaruniakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, itu benar. Dan Tuhan ingin bekerja sama dengan saya dan saudara, kamu berdoa, aku memberikan kamu berdoa, kita bersepakat. Ketika saudara dan saya berdoa, yang pertama saudara mengakui, saudara tahu bahwa apapun yang terjadi atas kendali Tuhan itu merupakan bagian yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan nanti pada waktu kita akan membicarakan mengenai isi doa Paulus. Saya berharap mungkin pagi ini sebagian
Lalu minggu-minggu berikutnya bagian-bagian yang lain. Karena apa yang didoakan Paulus itu seketika saya belajar, oh ini ajaib. Ini hal yang acap kali terlewat dari doa-doa kita. Yaitu apa yang menjadi pokok doa yang didoakan Paulus. Karena acap kali kita hanya berdoa berdasarkan kebutuhan kita. Berdasarkan kebutuhan kita. Apakah salah kalau kita berdoa berdasarkan kebutuhan kita? Tidak. Tidak salah. Alkitab mengatakan juga di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 ini, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara bisa buat list, saudara bisa daftarkan semua perkara-perkara yang membuat saudara khawatir. Masa depan, keuangan, pekerjaan, keluarga, anak-anak, masa depan anak-anak, kesehatan, daftarnya bagaimanapun juga. Ini berpotensi membuat khawatir dalam kehidupan kita. Setiap kali saya mengingat ini, saya langsung kumat, perut saya langsung mulus, asam lambung naik. Setiap kali saya ingat akan hal ini, migren langsung kumat, vertigo langsung naik. Pak, setiap kali saya mendengarkan masalah ini langsung ini tekanan darah naik, tekanan darah tinggi, blood sugar semuanya naik. Apapun Alkitab mengatakan, apapun yang berpotensi membuat saudara khawatir, jadikan itu pokok doa. Apapun yang membuat saudara khawatir, Alkitab katakan jangan khawatir. Misalkan saudara, Pak, saya ini sangat khawatir dengan masa depan anak saya. Anak saya ini tidak sepintar anak yang lain. Anak saya ini tidak sepintar anak yang lain. Anak saya ini tidak berprestasi anak yang lain. Dan setiap kali saudara mengingatnya, saudara menjadikan itu saudara menjadi khawatir tentang itu. Nah, Alkitab mengatakan jangan khawatir tentang itu, tentang masa depan anakmu, meskipun secara manusia ini memang mengkhawatirkan. Pinter tidak, berprestasi tidak, main musik tidak, main basket tidak, sepak bola tidak. Sepertinya tidak ngapa-ngapain. Hidupnya terlalu polos dan hidupnya tidak banyak yang dia kerjakan. Dan setiap kali saudara melihat anakmu itu saudara khawatir. Alkitab mengatakan jangan khawatir. Saudara bertanya, bagaimana saya tidak khawatir? Bagaimana saya tidak khawatir dengan masa depan anak saya yang seperti ini, yang menurut parameter dunia pasti gagal. Pasti hidupnya susah. Bagaimana saya tidak khawatir? Alkitab mengatakan jangan khawatir. Jadikan kekhawatiranmu soal anakmu itu menjadi pokok doa. Bawa kepada Tuhan, doakan. Dan sementara saudara berdoa, saudara juga mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Bahwa Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupannya itu pasti mulia. Kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada dia, panggilan surgawi. Itu pasti baik, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itu ada dalam kehidupannya. Saudara mengucap syukur untuk semua janji Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga setiap kali saudara melihat, saudara menatap mata anak itu, yang kalau secara manusia saudara khawatir, Alkitab mengatakan ketika kamu khawatir tentang anakmu itu, kekhawatiranmu tentang anakmu itu jadikan pokok doa. Karena itulah alasan kenapa Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun. Karena semua yang kamu khawatirkan, kamu akan jadikan pokok doa. Jadi pokok doa yang pertama dalam kehidupan saya dan saudara adalah semua yang membuat saya dan saudara khawatir. Alkitab mengatakan doakan.
Hal yang kedua ketika saudara berdoa, kalau yang pertama saudara percaya bahwa Tuhan punya yang baik. Hal yang kedua ketika saudara berdoa, itu saudara menyadari bahwa di luar Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan kemampuanku terbatas. Di luar Tuhan kemampuanku ini terlalu kecil. Karena itulah aku datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau bisa. Aku tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Aku tidak mampu, tapi Engkau ini mampu. Itulah kenapa saya dan saudara harus berdoa. Harus berdoa. Ketika saya sudah membacakan ayat demi ayat di berbagai kitab, saya berharap ketika saudara ketemu bahwa Paulus itu berdoa. Paulus itu berdoa. Kalau saudara tidak sabar, nanti setiap kali saya tunjukkan ayatnya, Pak saya nggak sabar nih, Bapak kan mau sampaikan apa yang didoakan Paulus itu penting. Ya, Bapak tidak bahas, saudara langsung baca ayat-ayat berikutnya. Setiap kali dia berdoa, dia akan tunjukkan pokok doanya itu apa. Nah, pokok doa Paulus itu juga hal yang ajaib, itu hal yang lain yang ajaib. Tapi pagi hari saya akan lebih fokus kepada berdoa. Mungkin 1-2 hal saya akan katakan, ini loh yang didoakan Paulus, yang harusnya saudara dan saya doakan. Mari lihat beberapa bagian firman Tuhan, beberapa bagian Alkitab yang menunjukkan bahwa ternyata Paulus ini adalah seorang pendoa. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Setiap kali Paulus itu mendengar bagaimana keadaan jemaat di Efesus, dikatakan yang pertama dia mengucap syukur. Lalu dia membawa jemaat itu di dalam doanya. Hal pertama yang saya dan saudara ingin pelajari pada pagi hari ini adalah setiap kali saudara mengingat apapun, apakah itu saudara mengingat anggota keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau siapapun, rekan kerjamu, teman pelayananmu, orang-orang yang membantumu dalam pekerjaanmu, Alkitab mengatakan setiap kali saudara mengingat mereka, itu saudara mengucap syukur untuk hidup mereka. Mengucap syukur untuk hidup mereka. Jangan banyak jengkelnya. Waduh Pak, itu kalau saya ingat orang itu ya Pak, itu emosi itu maunya meledak saja. Saya kalau ingat orang itu, wah itu dari makan enak jadi tidak enak makan. Alkitab mengajari kita, setiap kali engkau mengingat orang-orang yang bersama dengan engkau, mengucap syukurlah untuk orang itu. Mengucap syukurlah untuk pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Mengucap syukurlah untuk imannya. Mengucap syukurlah untuk pengenalannya akan Tuhan. Mengucap syukurlah akan hal yang baik yang dia lakukan. Mengucap syukurlah untuk pekerjaannya. Mengucap syukurlah untuk apapun yang dia miliki. Mengucap syukurlah. Karena dengan mengucap syukur engkau memeteraikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Engkau sepakat dengan Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya itu sedang terjadi. Jadi alih-alih setiap kali saudara ingat akan sesuatu dan saudara jengkel, saudara marah, saudara perutnya sakit, mahnya kumat dan sebagainya. Alkitab mengajari setiap kali aku mendengarkan kamu, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Kita mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Alkitab juga mengajarkan kita mengucap syukur karena seseorang. Kita mengucap syukur.
Dengan saudara dan saya mengucap syukur untuk seseorang, untuk apapun yang ada di sekitar saudara, saudara sedang bersepakat dengan Tuhan bahwa apapun dan apapun yang Tuhan akan lakukan dan sedang lakukan dan sudah lakukan dan akan terus lakukan, itu baik adanya dan patut disyukuri. Jangan biasakan jengkel. Jangan biasakan wah, jangan biasakan begitu. Jangan biasakan. Alih-alih kalau syukur-syukur kalau bisa dihilangkan sama sekali. Ya, setiap kali mengingat sesuatu, tersenyum, tenang. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam pengaturan Tuhan, semua dalam campur tangan. Puji Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia atas semuanya. Dia sudah memulai semua yang baik, dia juga akan melakukannya, dia akan melanjutkan sampai pada hari Kristus Yesus. Percaya saja, Roma 8 ayat 28, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara dan saya punya begitu banyak alasan untuk mengucap syukur. Karena janji-janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan kepada orang-orang yang bersama dengan saudara. Dan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada semua bagian yang saudara dan saya sedang kerjakan. Tuhan memberikan pertambahan, Tuhan tidak akan pernah mengurangi. Andai kata dia mengganti, dia akan mengganti dengan semua yang lebih baik. Saya belajar satu hal ketika saya kehilangan sesuatu kadang-kadang kita geluh. Ketika kita kehilangan sesuatu, kalau pemimpin perusahaan kadang-kadang kita begini, kita punya pegawai, punya karyawan yang kita andalkan, tiba-tiba dia pergi, dia keluar, dan aduh Pak susah Pak mencari yang sebaik itu tuh susah. Jangan susah, percayalah. Pak ini baik, tapi dia harus keluar. Tuhan punya yang lebih baik. Nah, iman dan cara berpikir begitu, itu harus saudara jaga. Karena begitu, mati aku, matilah. Aduh, mati aku. Tapi kalau saudara katakan, oke, kita kehilangan yang satu, tapi Tuhan punya pengganti yang jauh lebih baik. Begitu saudara punya pemikiran seperti itu, saudara punya pengharapan seperti itu saudara seperti kan memberikan peluang yang besar kepada Tuhan untuk campur tangan. Karena pengharapan saudara, percaya saudara, itulah yang akan memberikan legitimasi, memberikan kepada Tuhan itu kesempatan untuk bekerja. Setiap kali Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang, apakah engkau mau sembuh? Mau Tuhan. Nah begitu mau mereka mau, mereka memberikan kesempatan kepada Yesus untuk menyembuhkan mereka. Yesus tanya, apakah kamu mau sembuh? Apa yang bisa aku lakukan kepadamu? Dan setiap mereka katakan, Tuhan aku mau supaya engkau sembuh. Aku mau supaya aku sembuh. Aku mau supaya anakku bangkit dan sebagainya. Dan ketika Tuhan mendengar permintaan mereka, mendengarkan pengharapan mereka, Tuhan melakukannya. Karena itulah belajarlah mengucap syukur untuk segala perkara. Karena begitu saudara mengucap syukur, saudara punya alasan. Tuhan sanggup melakukan yang jauh lebih baik. Mengucap syukur kita itu bukan sekedar latah loh saudaraku. Mengucap syukur itu artinya begini, saya percaya bahwa dalam perkara ini, dalam hal ini, campur tangan Tuhan akan makin nyata dan hasilnya akan makin jauh lebih baik daripada yang sudah hilang dalam kehidupan saya. Kalau saudara selalu menggerutu, saudara selalu mengomel, saudara selalu berkeluh kesah dengan semua keadaan saudara dan dengan semua yang sudah hilang, hidup saudara akan terpatri ke situ, saudara akan terpaku ke situ, dan pintu pengharapan itu tidak terbuka. Karena itulah Bapak Ibu dan semua saudara, Paulus katakan setiap kali aku mengingat akan kamu, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat yang lain. Efesus 4
Oke, Efesus sudah ya, kita Filipi pasal yang pertama. Jadi Efesus banyak. Efesus itu banyak, Efesus 1, Efesus 3 dan sebagainya itu banyak. Tapi nanti saya akan singgung pada waktu kita bicara mengenai isi doa Paulus. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga, ini untuk jemaat yang lainnya. Tadi untuk jemaat di Efesus, sekarang untuk jemaat di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi bukan sekali dua kali lalu Paulus, wah kebetulan ini Paulus mengucap syukur. Bukan. Paulus memang selalu mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semuanya, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ketika dengan jemaat yang ada di Efesus bukan pas kebetulan, itu Paulus mengucap syukur dan berdoa. Ketika dia mengingat jemaat yang lain, jemaat yang ada di Filipi, dia juga mengucap syukur. Dan kali ini setiap kali aku mengingat kamu, aku mengucap syukur. Dan aku berdoa dengan penuh sukacita. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini akan mengubah mengubah persepsi yang salah tentang doa. Bahwa setiap kali doa itu harus disertai dengan tangis dan air mata. Itu tidak harus, saudaraku. Tidak harus. Memang para pendoa syafaat itu adalah punya karunia berair mata, itu iya. Saya selalu katakan begitu soal kita berdoa untuk Indonesia. Saudara tahu BL siapa yang saya suruh maju? Indri. Begitu kita bicara mengenai berdoa syafaat untuk Indonesia, untuk dunia. Siapa tuh Mbak Indri? Tadi yang WL tadi. Karena apa? Dia punya karunia berair mata. Dan saya senang, saya menikmati itu. Karena kadang-kadang kita ini kan menteleng aja begitu kan. Doa syafaat kok menteleng, tidak ada belas kasihannya, tidak ada hati yang tergerak. Nah minimal begitu melihat Indri maju, selamatkan Indonesia. Minimal saudaraku, kita ini terharu karena dia nangis. Minimal begitu. Bukan masalah pokok doanya, mungkin masalah pokok doanya soal yang kedua. Tapi melihat dia nangis, tolong Indri jangan kurangi air matamu. Lu serius ya. Ya kemarin pada waktu RBK ya, rahasia bagi keluarga. Lu pada waktu kemarin seminar RBK, saya sedang ada di Bali. Ya, dan di Bali dengan Pak Ko dan sebagainya, karena kami ada pelayanan di Bali, dia nyanyi di situ. Lu nyanyi itu, dia berurai air mata. Itu hadirat Tuhan langsung terasa di kamar hotel saya, saudaraku. Ya, dulunya kami tinggal tapi melihat dia berurai air mata. Loh itu bagian yang ya kita air mata itu kan air mata duka cita, ada air mata sukacita. Dan Indri punya keduanya dalam skala yang sama banyaknya. Ketika dia senang dia mengeluarkan air mata, ketika dia sedang bersyafaat dia juga mengeluarkan air mata. Tolong jangan dikurangi, awas. Begitu kamu kurangi, awas. Ya tapi di sisi yang lain begini saudaraku, kadang-kadang kan begini, kita mau berdoa tuh malas. Aduh malas. Saya berharap minggu depan kita akan berdoa, kita akan melihat, oh inilah yang membuat Paulus itu berdoa dengan sukacita, karena pokok doanya itu ajaib. Pokok doanya itu ajaib. Saya berharap saya bisa paling tidak menyinggung satu pokok doanya Paulus, sehingga saudara akan menjadi orang yang sangat bergairah, senang, dan setiap bersukacita itu, setiap kali berdoa itu bukan kayak orang sengsara, nelongso, aduh Tuhan, aduh susah ya hidupku, begini. Alkitab mengatakan bahwa Paulus berdoa dengan penuh sukacita. Dan ketika saudara melakukan sesuatu yang penuh sukacita, saudara akan mengulanginya lagi. Nah kadang-kadang acap kali ketika kita doa dengan penuh kesusahan, di dalam alam bawah sadar kita, ngapain aku susah lagi? Aku tidak akan berdoa lagi karena itu menyusahkan.
Filipi mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudaraku, berdoa, 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 dan berdoa. Ayat yang lainnya, 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tidak semua ayat saya baca ya, ada banyak sekali ayat. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Ketika dia mengingat jemaat yang ada di Tesalonika. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Selalu berdoa, berdoa dengan penuh sukacita. Dan Alkitab mengatakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saya akan sampaikan satu pokok doa yang didoakan oleh Paulus. Satu pokok doa yang didoakan oleh Paulus. Kolose pasal yang pertama. Minggu-minggu berikutnya kita akan bicarakan mengenai pokok-pokok doa yang lainnya yang didoakan Paulus. Karena pokok-pokok doanya itu ajaib, saudaraku. Pokok-pokok doanya itu ajaib. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kami adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Perhatikan apa yang didoakan Paulus. Doakan, jadikanlah pokok doa untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, jemaat, orang-orang yang kau pelayani. Perhatikan pokok doanya. Karena yang pertama tadi kita bicara bahwa pokok doa itu ya kebutuhan kita. Benar. Kebutuhan kita sehari-hari, kita disuruh berdoa, beri kami makanan untuk hari ini. Alkitab menyuruh kita berdoa untuk hari ini. Kita perlu berdoa untuk kebutuhan sehari-hari dan berdoa untuk yang menjadikan kita khawatir supaya tidak perlu khawatir lagi. Tapi jangan abaikan pokok doa yang Paulus itu doakan karena itu penting, menentukan dan strategis sekali dan itu melebihi dari semua kebutuhan kita sehari-hari dan melebihi dari semua yang kita khawatirkan sebetulnya. Ini skopnya jauh lebih baik. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini sebelum yang lainnya, saudaraku. Setelah itu urutannya masih banyak. Saudara bisa bayangkan.
Yang didoakan Paulus itu, oh iya, dia berdoa, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia berdoa untuk kebutuhan sehari-hari dari jemaat-jemaat yang ada. Tapi kali ini dia berdoa, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kamu pengertian, Tuhan memberikan kamu segala hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena kehendak Tuhan dengan sempurna itulah, itu lalu urusannya, itu dengan kodrat ilahi dan panggilan surgawi. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, itu merupakan pokok doa yang sangat amat penting untuk saudara dan saya. Doakan selain untuk saudara sendiri, dan juga berdoa untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk rekan pelayananmu, untuk orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Tuhan, aku berdoa. Berikan istriku, berikan suamiku hikmat, berbagai macam hikmat dan pengertian. Untuk apa? Untuk mengerti kehendakmu dengan sempurna. Dan ketika orang mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, lalu dia hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, itu saudara bisa bayangkan. Bisa dikatakan semua urusan selesai. Orang itu akan tahu fungsinya sebagai suami. Orang itu akan tahu fungsinya sebagai istri. Orang itu akan tahu fungsinya sebagai orang tua. Orang itu akan tahu bagaimana dia mengelola bisnisnya. Keuntungannya untuk apa, keuangannya untuk apa. Orang itu akan tahu kapan pelayanan, kapan melayani keluarga, kapan melakukan pekerjaan. Karena Tuhan memberi berbagai macam hikmat dan pengertian. Sehingga dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang dia sedang lakukan. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, dan semua yang dia lakukan dan semua rencana dalam kehidupannya itu selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah kehendak yang baik. Itu adalah kehendak yang ajaib, itu kehendak yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada yang lebih baik di dalam dunia kita menjalani kehidupan di dunia ini selain kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan yang sempurna. Nanti saudara baca ya ayat berikutnya. Saudara renungkan ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Lu ajaib toh. Berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bertumbuh dalam segala pengetahuan yang benar tentang Allah. Dikuatkan dengan segala kekuatan dan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan ayat-ayat ini pokok doa yang didoakan Paulus. Kami jadikan ini deklarasi doa dalam keluarga kami. Ya dulu saya berjanji, tapi setelah saya sampaikan ini nanti akan saya kirimkanlah ya deklarasi doa berdasarkan doanya Paulus ini. Deklarasi kehendak Tuhan sebetulnya. Ya katakannya diganti dengan pengakuan, menjadi pengakuan iman. Karena apa? Pokok-pokok doa yang didoakan Paulus itu melebihi kebutuhan hidup kita. Itu bicara mengenai kehendak Tuhan yang sempurna. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sukacita. Pak, saya tidak punya waktu. Saudara sedang mengabaikan pekerjaan, salah satu pekerjaan paling penting di muka bumi ini. Berdoa. Pak, lebih baik waktunya saya gunakan untuk saya bekerja yang lainnya. Kalau saya bekerja yang lainnya, hasilnya ada. Saudara tidak mengerti bahwa doa itu hasilnya jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan apapun yang saudara bisa lakukan di muka bumi. Bukan berarti yang lainnya tidak dikerjakan. Salah paham, jangan salah paham. Tapi doa itu seperti urat kecil
yang menggerakkan tangan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan saudara, dalam semua yang saudara lakukan. Saudara bekerja, saudara sebagai orang tua, saudara sebagai seorang pelayan, ketika saudara berdoa, Tuhan, buat aku mengerti kehendak-Mu yang sempurna dengan semua ini. Dan saudara melakukan semua yang sempurna seperti yang Tuhan mau. Hasilnya bukan hasil saudara. Hasilnya adalah hasil berdasarkan kuasa Tuhan. Seperti yang tadi dibacakan Bu Indah, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang bisa kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin.